PKU Talk, We Need to Talk bersama Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo. PKU Talk, We Need to Talk, channel podcast Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo. Nah, kali ini sudah hadir bersama kita yaitu dokter spesialis anak Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo, yaitu beliau Dr. Hani Kristiorini, spesialis anak. Assalamualaikum Dr. Hani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dokter? Alhamdulillah sehat mas. Alhamdulillah, ini dokter Hani itu dokter yang selalu ceria, gitu oke. Nah, kali ini sahabat PKU kita akan membahas mengenai mitos atau fakta terkait perawatan bayi di bawah usia 1 tahun. Nah, langsung saja dokter Hani. Yang pertama ini, mitos atau fakta dok, untuk tidak boleh memotong kuku bayi sebelum usianya 40 hari dok. Oh iya, jadi mungkin kalau tidak boleh memotongnya itu mungkin berhubungan dengan karena takutnya melukai jarinya bayi ya. Tapi sebenarnya memotong kuku itu boleh dilakukan, apalagi kalau memang kukunya panjang-panjang. Takutnya kan malah berbahaya buat bayinya. Jadi takut melukai, menggores muka, menggores pipi. Mending tuh pipinya. Kalau terus menggoresnya di mata, di korneanya, kan itu sangat membahayakan. Jadi sebenarnya boleh memotong kuku bayi sebelum umur 40 hari. Bahkan setelah lahir pun boleh langsung dipotong, asal memotongnya dengan sangat hati-hati. Kemudian dengan pemotong kuku yang memang khusus untuk bayi. Jadi dilarang memotong kuku sebelum bayi berumur 40 hari adalah mitos. Oke dok, nah soalnya gini dok, banyak sekali ibu-ibu baru atau ibu muda itu sangat parno atau panik dok ketika ada sesuatu hal yang terjadi pada anaknya dok. Nah, yang kedua ini dok, mitos atau fakta dikasih kopi agar tidak kejang bayinya dok. Jadi iya, banyak di antara masyarakat ya yang ngasih kopi ke bayi alasannya biar bayinya nggak kejang. Itu kopinya buat simbahnya aja deh, buat eyangnya, jangan buat bayinya. Jadi bayi baru lahir sampai dengan umur 6 bulan kan memang nggak boleh dikasih apa-apa selain ASI. Jadi apa sih yang mau kita dapatkan dari kopi ini? Nggak ada nutrisi yang bermanfaat untuk bayi kan, malah kandungan yang di dalam kopinya itu mengandung kafein. Itu bisa memicu denyut jantungnya menjadi lebih cepat, yang bahkan bisa berbahaya buat bayi. Jadi memberikan kopi kepada bayi itu adalah mitos. Mitos ya dok ya. Nah, jadi jangan sekali-kali untuk memberikan kopi kepada bayi Anda. Kopinya buat bapaknya aja. Nah, yang ketiga nih dok, mitos atau fakta, berat badan bayi turun dalam seminggu pertama dok. Ya, jadi sebenarnya wajar ya, bisa dikatakan normal kalau bayi itu dalam minggu pertama berat badannya turun. Kenapa? Lah, dia memang membuang kelebihan cairan yang ada oleh-olehnya dia tuh sejak di dalam kandungan. Lahir membuang cairan berlebihan pada minggu pertama, berat badannya memang biasanya akan turun. Tetapi turunnya tidak boleh lebih dari 10% berat lahir. Rata-rata turunnya itu biasanya sekitar 7%-nya. Jadi kalau memang pada minggu pertama berat badan bayi itu turun adalah fakta. Fakta ya dok ya. Nah, biasanya turun berat badan itu misalkan 1 minggu turun, terus 2 minggunya itu akan naik atau standar dok? Iya, biasanya akan tercapai berat badan seperti semula pada minggu kedua. Jadi turunnya enggak terus menerus, biasanya cuma pada minggu pertama aja. Minggu kedua balik kembali berat yang semulanya dia. Mulai minggu berikutnya sudah akan naik, harusnya naik sesuai dengan umurnya dia. Oke dok, jadi untuk ibu yang bayinya dalam 1 minggu berat badannya turun, jangan panik. Nah, untuk yang keempat dok, mitos atau fakta, supaya kaki tidak bengkok atau berbentuk O, bayi harus dibedong dok. Oh ya, oke. Jadi sebenarnya
bedong ini manfaatnya tuh cuma untuk menghangatkan. Jadi bukan untuk meluruskan bentuk kaki. Kalau kaki bayi baru lahir, ya emang bentuknya seperti itu karena memang otot-ototnya masih berkembang ya. Jadi bukan berarti itu bengkok. Tapi wajar bayi baru lahir memang bentuk kakinya seperti itu. Nanti seiring dengan bertambahnya usia, dia akan lurus dengan sendirinya gitu. Jadi nggak perlu dibedong yang kuat, kenceng dengan tujuan untuk meluruskan kaki, nggak usah. Jadi tujuan bedong itu cuma untuk menghangatkan. Misalnya habis mandi, biar nggak dingin di bedong. Tapi itu pun nggak boleh bedong yang terlalu ketat. Karena malah nanti akan menimbulkan dampak negatif kalau terlalu ketat. Pergerakannya nggak leluasa, pernapasannya jadi nggak bebas juga gitu. Bahkan apalagi kok sampai pingget-pingget kakinya kemerahan, kan kasihan, bayi juga tidak nyaman. Jadi bedong pada bayi untuk meluruskan kaki adalah mitos. Mitos. Nah, untuk selanjutnya dok, mitos atau fakta bayi baru lahir itu sering cegukan? Ya, wajar kalau bayi baru lahir memang sering cegukan ya, karena refleksnya masih berkembang. Jadi ada beberapa hal yang memicu bayi cegukan. Memang pada bayi relatif akan sering cegukan. Biasanya ini berlangsung sampai dengan kurang lebih umurnya 1 tahun. Hal-hal yang bisa memicu antara lain menelan terlalu banyak udara, terus misalnya minum yang terlalu banyak dan cepat, kemudian perubahan suhu pada perut itu juga bisa memicu cegukan pada bayi. Jadi bayi sering cegukan itu memang fakta. Nah, untuk selanjutnya dok, mitos atau fakta bayi tidak boleh keluar rumah sebelum 40 hari dok? Oh iya, mungkin tujuan nggak boleh keluar rumahnya sih sebenarnya baik ya, biar tidak terpapar banyak orang, apalagi dibawa ke kerumunan, itu memang tidak boleh. Tetapi kalau dibawa untuk sekedar kontrol, maksudnya memeriksa keadaannya bayi setelah lahir, kemudian untuk berjemur pagi di luar, di halaman, itu sih tidak apa-apa. Jadi sebenarnya bukan berarti tidak boleh keluar-keluar, tapi mungkin keluarnya di sini adalah keluar yang dibawa ke kerumunan, dibawa ketemu banyak orang, itu yang sebenarnya tidak dianjurkan. Jadi membawa keluar bayi sebelum umur 40 hari adalah mitos. Oke. Nah, untuk selanjutnya dok, mitos atau fakta dok nih, bayi baru lahir harus segera dipakaikan gurita dok agar perutnya tidak buncit. Oh iya, kalau kita perhatikan bayi baru lahir itu pasti perutnya buncit dong. Ya dok. Nah, kenapa? Ya memang karena otot-otot dan lemak di perutnya ya kan memang masih berkembang. Jadi kesannya seperti perutnya itu tidak proporsional, seperti perutnya itu buncit dan terkesan kembung. Tetapi memakaikan gurita sebenarnya tidak dianjurkan. Kenapa? Karena bayi kan memang untuk pernapasannya masih menggunakan otot-otot perut, dominannya menggunakan otot-otot perut. Kalau dipakaikan gurita, apalagi terlalu kencang ikatnya, itu malah bisa mengganggu pernapasan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, malah kalau pakai gurita, apalagi terlalu kencang, bisa memicu gumoh, sering gumoh, dan bahkan bisa gumohnya banyak. Karena kan perutnya tertekan sama ikatan guritanya. Jadi memakaikan gurita pada perut bayi untuk mencegah buncit adalah mitos. Oke dok. Nah ini dok, yang selanjutnya, mitos atau fakta hidung bayi harus ditarik-tarik dok supaya mancung kayak bule dok? Oh iya, kayak kalau anaknya bule nggak usah ditarik juga mancung ya. Jadi betul. Makanya sebenarnya bentuk hidung mancung itu kan tergantung dari struktur tulang hidung. Struktur tulang hidung dipengaruhi oleh unsur genetik, unsur keturunan. Jadi nggak usah ditarik-tarik kalau emang dari sononya mancung, juga tetap akan mancung hasilnya. Tapi kalau emang dari genetiknya memang
tidak terlalu mancung, mau ditarik sekeras apapun itu juga nggak akan ngaruh ke hasil akhirnya. Apalagi kalau misalnya nariknya terlalu semangat, terlalu kenceng, biar beneran nih mancungnya banget nih, ditariknya keras gitu, nggak boleh, malah nanti bisa melukai kulit dan struktur yang ada di sekitar hidungnya bayi. Jadi menarik hidung pada bayi tujuannya untuk mancung adalah mitos. Nah, untuk selanjutnya dok, mitos atau fakta bayi baru lahir sering kaget dok saat tidur? Iya, bayi baru lahir wajar dan itu normal kalau memang sering kaget. Kenapa? Karena pada bayi yang baru lahir ada banyak refleks, mempunyai banyak refleks. Salah satunya itu adalah refleks Moro. Refleks Moro itu yang bikin bayi terkaget-kaget itu. Jadi memang justru kalau ada refleks Moro ini bayinya kaget, itu malah bayi yang normal. Jadi pemicunya apa kaget? Bisa cahaya yang berlebihan, suara, atau bahkan gerakan sedikit saja itu bisa memicu bayi untuk kaget. Atau misalnya habis digendong mau ditaruh di kasur ya, itu kalau nggak pelan-pelan, hati-hati dan ada teknik tertentu, bayi juga terkesan seperti kaget. Jadi kalau bayi memang sering kaget, itu adalah fakta. Fakta ya dok ya. Untuk yang terakhir dok ini, mitos atau fakta bayi menyusu terus-menerus karena ASI ibu kurang dok? Ya, belum tentu juga kalau bayinya menyusu terus-menerus itu artinya ASI ibunya kurang. Karena bisa jadi pada saat itu dia memang terjadi sedang dalam fase lonjakan pertumbuhan atau yang disebut growth spurt. Jadi kalau pada fase ini bayi memang akan cenderung menyusu terus-menerus, sepertinya tidak pernah kenyang. Tapi karena itu memang dia butuh asupan yang lebih banyak, kalori yang lebih banyak untuk menyokong pertumbuhannya yang sedang terjadi secara cepat itu. Jadi bukan berarti, bukan semata-mata karena ASINya kurang. Jadi kalau ada yang bilang bayi menyusu terus-menerus karena ASINya kurang, itu adalah mitos. Nah, terima kasih sekali Dr. Hani sudah mampir di channel podcast Rumah Sakit PKU. Ini tentunya sangat bermanfaat sekali untuk ibu muda khususnya dok ya. Iya, semoga bermanfaat. Amin. Nah, untuk sahabat PKU, jika mempunyai anak atau bayi yang seperti tadi ada kendala-kendala atau keluhan terkait anak, jangan panik, jangan parno, karena semua itu kadang justru itu tanda ya dok ya, tanda si anak normal ya dok ya. Nah, tapi jika itu berkelanjutan bisa untuk memeriksakan anak ibu ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo dengan Dr. Hani, yaitu praktek setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi. Nah, untuk sahabat PKU, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. PKU Muhammadiyah Wonosobo, keramahan sebenarnya.